Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah kita senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita diberikan perlindungan dan dijauhkan dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepadanya dengan merawat nikmat iman Islam ini, dengan terus meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, serta memperbaiki kualitas pemahaman kita terhadap Islam, sekaligus juga memperbaiki, meningkatkan kualitas amal soleh, amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kelak Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di antara orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diridhoinya, dan dikumpulkan bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang soleh insyaallah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Terakhir sudah kita bahas tentang bagaimana hubungan kaum muslimin di kota Madinah dengan orang-orang Yahudi, dan sudah kita paparkan dengan panjang lebar tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pembinaan masyarakat muslim di kota Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada tugas kenabian dan tugas kerasulan, maka kita akan menemukan di dalam Al-Qur'an sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah 3T yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Quran, tilawah. T yang pertama, tilawah. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang ketiga, mengajarkan kepada mereka Alkitab atau hukum syariat, wal hikmah, mengajarkan hikmah. T yang ketiga adalah ta'lim. Ini 3 tugas kenabian: tilawah, tazkiyah, ta'lim. Maka kita akan mendapati di dalam proses pembinaan di kota Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pasti metodenya menggunakan 3 hal ini. Tilawah, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber utama pembinaan masyarakat muslim. Yang kedua, prosesnya adalah tazkiyah, mensucikan, mentazkiyah, membersihkan jiwa dan hati mereka dari kemusyrikan, dari penyakit-penyakit hati, yang ini semua yang menghalangi kebaikan dan menghalangi munculnya akhlak yang mulia. Dibersihkan itu semua, disucikan itu semua, sehingga kalau sudah bersih hatinya, dia dapat diisi dengan kebaikan, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, semuanya bisa masuk. Tazkiyah. Baru kemudian yang ketiga, ta'lim, mengajarkan kepada mereka tentang hukum-hukum syariat, tentang hikmah. Hikmah ini banyak ditafsirkan para ulama dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karenanya jamaah rahimakumullah, pada periode di Madinah ini kita akan nanti diperlihatkan di dalam sirah nabawiyah ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya secara bertahap membina masyarakat muslim yang ada di kota Madinah melalui turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang itu mengiringi setiap peristiwa, mengiringi setiap kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim di kota Madinah. Jadi kita akan melihat proses pembinaan yang dilakukan Rasul itu bukan pembinaan sekaligus, tapi pembinaan yang membutuhkan proses, membutuhkan masa yang panjang. Kalau kita hitung dari masa hijrahnya Nabi berarti tahun 1 Hijriah sampai dengan tahun wafatnya Nabi tahun ke-10 Hijriah, berarti Rasul untuk bisa memantapkan, membangun pondasi masyarakat muslim yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang menjadi masyarakat madani, masyarakat berperadaban dengan tingkat peradaban yang paling tinggi, paling mulia di sepanjang sejarah manusia, berarti Rasul membutuhkan waktu 10 tahun. Ya. Dan ini di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angka 10 tahunnya tidak bisa kita jadikan patokan. Artinya apa? Kita pengen membangun dalam 10 tahun ke depan Indonesia ini bagus seperti masyarakat Islam di Madinah. Nah itu tidak bisa. Angkanya 10 tidak bisa kita tiru karena ini masa yang terbaik melalui tangan terbaik langsung di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita ambil pelajarannya adalah berarti dalam proses pembinaan umat, pembinaan masyarakat ini membutuhkan tahapan-tahapan, membutuhkan fase-fase. Berarti di sini membutuhkan kesabaran, membutuhkan keistiqomahan, membutuhkan kontinuitas, membutuhkan pengorbanan dan berbagai macam hal yang dituntut di dalam proses pembinaan itu. Dan tidak boleh lupa bahwa dalam proses panjang 10 tahun ini Rasul tidak hanya melakukan proses pembinaan, tapi juga menghilangkan dan juga menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan yang itu tidak hanya datang dari internal masyarakat muslim di kota Madinah, tapi juga datang dari eksternal. Maka jemaah rahimakumullah, kita akan melihat memang nanti akan banyak peristiwa perang di periode Madinah ini. Tetapi di sela-sela peperangan itu ada proses-proses pembinaan yang Allah lakukan dan turunnya Al-Qur'an secara bertahap di sana. Nah, di antara jamaah rahimakumullah hal yang dilakukan Rasulullah SAW di awal-awal di kota Madinah ini seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, Rasul membangun 3 pondasi masyarakat Islam. Yang pertama dibangunnya masjid sebagai pusat pemerintahan, pusat pembinaan, pusat talaki Al-Quran dan pengajaran semuanya. Yang kedua adalah Rasul membangun ukhuwah, mempersaudarakan, dan ini terbukti sangat ampuh untuk menguatkan persatuan kaum muslimin. Bahkan sudah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya, bahkan ketika orang-orang Yahudi berusaha dengan berbagai macam propaganda dan fitnah-fitnahnya ingin kembali memecah belah antara Aus dan Khazraj, ternyata itu sangat efektif, sangat mudah diingatkan dan disadarkan oleh Rasul dengan mengingatkan persaudaraan yang Allah berikan sebagai karunia-Nya kepada mereka. Maka kalau kita sebagai umat Islam ini ingin kokoh, ingin kuat, ingin bersatu, maka spirit persaudaraan itu harus kembali ditumbuhkan. Tanpa menumbuhkan kembali semangat untuk bersaudara, berukhuwah Islamiyah, umat Islam tidak akan pernah bersatu. Karena masing-masing membanggakan kelompoknya, membanggakan madhabnya, membanggakan organisasinya, membanggakan partainya, atau apapun itu yang disebut dengan fanatisme golongan, fanatisme kelompok. Ya, makanya unik Pak. Kadang-kala kami di pesantren ditanya, Ustadz ini pesantren pemahamannya pemahaman apa? NU, Muhammadiyah, apa Salafi? Saya jawab apa Pak? Saya jawab kami pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz, semuanya ngaku Ahlus Sunnah, yang pasti yang mana? Nah, ini kita tambah repot Pak. Memang NU bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah Muhammadiyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Apakah mereka yang ada di Salafi tidak Ahlussunnah wal Jamaah? Ini kan kita repot. Mulai ini pemahaman mengkotak-kotakan kaum muslimin. Ini yang sebenarnya menyebabkan sulitnya untuk mempersaudarakan antar sesama kaum muslimin. Ya. Kita tidak menafikan perlunya berorganisasi, perlunya untuk manajemen dakwah, perlunya wadah untuk perjuangan, sangat perlu. Tetapi ketika ini menjadi spirit yang kemudian fanatik kepada kelompoknya, organisasinya, memandang kelompoknya paling bagus dan merendahkan kelompok yang lain, apalagi sampai menyesatkan dan mengkafirkan, naudzubillah min dzalik. Itu sangat jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, suku Aus tidak sangat bangga dengan sukunya. Khazraj tidak lagi membanggakan suku Khazrajnya. Kaum Muhajirin tidak lagi membanggakan dirinya sebagai orang-orang Quraisy, tidak. Ketika mereka masuk ke kota Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersatu menjadi kaum muslimin. Identitas mereka satu, umat Islam saja, meskipun mereka tetap bersuku-suku, ya. Mereka punya komunitas-komunitas, ya. Mereka juga punya pengajian-pengajian, ya. Nah, ini realita yang sedang kita hadapi saat ini, ya. Nah, ini pondasi yang kedua adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Yang ketiga adalah bagaimana Rasul membangun hubungan baik dengan sesama umat beragama di kota Madinah yang sudah kita jelaskan. Nah, di antara langkah-langkah praktis yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kota Madinah adalah, yaitu sebagaimana kita tahu, sahabat Muhajirin ini datang ke kota Madinah berhijrah, mereka tidak membawa apa-apa. Harta mereka ditinggal di kota Mekah, ya. Mereka hanya membawa baju yang menempel di badan. Mereka hidupnya masih numpang di rumah-rumah sahabat Ansor, yang sahabat-sahabat Ansor ini benar-benar luar biasa. Ukhuwah Islamiyahnya begitu luar biasa sehingga mereka ditinggali saudara-saudaranya kaum Muhajirin berbulan-bulan, numpang tidur di situ, numpang makan, minum, mandi di situ. Mereka tidak ada yang keberatan, bahkan sangat senang. Bahkan sebagian di antara kalangan sahabat-sahabat Ansor ini berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami ingin berbagi ladang-ladang kami, kebun-kebun kami dengan sahabat-sahabat kami dari kalangan Muhajirin. Saya punya ladang sekian hektar, saya mau bagi separuhnya untuk sahabat saya. Jadi ladangnya pengen disedekahkan kepada saudaranya. Jadi nggak cuma hasilnya, ladangnya mau disedekahin, sampai seperti itu." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan. Ya, nah ini menunjukkan Rasul meskipun sahabatnya bersemangat untuk demikian, tapi Rasul mengukur. Kalau ini kemudian mereka sangat mudah berbagi seperti ini, mungkin akan timbul efek yang tidak baik ke depannya. Ya, maka Rasul melarang, jangan kalian bagi ladang kalian. Nah, mereka kemudian usul, kalau begitu ya Rasulullah, kami ajak saudara-saudara kami kaum Muhajirin untuk bekerja di ladang kami, mengairi, kemudian menanam dan merawat tanaman ini, nanti hasilnya kami bagi dua. Nah, kata Rasul, itu lebih baik. Kalian tetap memiliki hak milik kalian secara penuh, tetapi kalian bisa beramal dengan berbagi hasilnya dengan saudara-saudara kalian dari kalangan sahabat Muhajirin. Itu yang dilakukan, ya. Tetapi hal ini juga tidak cukup untuk memperbaiki ekonomi sahabat Muhajirin karena jumlahnya sangat banyak, ya. Mereka butuh tempat tinggal dan lain sebagainya, butuh makan, minum dan seterusnya. Maka di antara yang Rasul perhatikan di sana adalah melihat pasar, Pak. Jadi perbaikan ekonomi ini Rasul melihat pasar. Ternyata mayoritas bisnis dan ekonomi di kota Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Pasar-pasarnya, dominasi pedagang bisnismennya ini orang-orang Yahudi, ya. Sehingga kalau udah dominasi Yahudi, mereka itu biasa bertransaksi dengan riba. Karena dalam pemahaman mereka, mengambil riba dari selain orang Yahudi, hukumnya menurut mereka halal, ya. Tapi kalau mengambil riba dari sesama Yahudi, itu mereka tidak perbolehkan. Jadi sampai hari ini ya begitu. Karena itu menjadi keyakinan mereka,
termasuk di antara penyimpangan yang terdapat di dalam kitab suci mereka. Ya. Jadi pemahaman rasis itu mau dari zaman dulu, dari Yahudi itu sampai hari ini lebih parah dengan adanya kitab Talmud itu. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, karena demikian kemudian Rasulullah SAW membuatkan pasar sendiri untuk kaum muslimin. Kaum muslimin punya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ini para pedagang. Ya. Mereka yang asal dari kota Mekah ini rata-rata kebanyakan pedagang. Dan mereka sebenarnya para bisnismen, para pedagang yang sangat sukses di kota Mekah. Dan mereka terbiasa melintasi Madinah untuk berdagang sampai ke wilayah Palestina, ke Syam, ke Yaman, dan seterusnya. Maka dibuatkanlah pasar tersendiri oleh Rasulullah SAW. Posisinya berada di sebelah barat dari Masjid Nabawi. Lalu Rasul mengatakan, hadza suqukum, ini pasar untuk kalian. Fala yuntaqasna, maka janganlah berbuat curang di sini. Wala yudrabna alaihi kharaj, dan janganlah kemudian dikenakan pajak di sini. Jadi untuk mewujudkan pasar ekonomi Islam yang baik, Rasul membuat pasar sendiri supaya di sini muncul pedagang-pedagang muslim yang mereka tidak sekedar mengejar keuntungan, tetapi juga menampakkan akhlak Islami dan nilai-nilai Islam di dalam berdagang, berbisnis, bermuamalah maliyah. Sehingga orang akan beda. Oh, kalau di pasar sana beda. Kalau di pasar sana beda. Pasar sana orang Yahudi modelnya begini, pasar sini banyak orang Islam, beda. Pertama, kebutuhan kaum muslimin tercukupi, kesempatan mereka untuk berusaha menjadi saudagar, menjadi pedagang bisa disalurkan. Yang ketiga, nilai-nilai Islam itu bisa dibangun sehingga pondasi masyarakat Islam ini diantara dari sisi ekonominya terpenuhi dengan baik. Ya, jadi kita lihat dari sisi ekonomi tadi ya, pertama adalah semangat ukhuwahnya, saling berbagi antara Ansor dan Muhajirin, satu. Yang kedua adalah semangat untuk membangun ekonomi Islam, ya. Kemudian yang ketiga tadi menyertakan saudara-saudara Muhajirin untuk bekerja di ladang-ladang. Jadi semua sektor ini dibangun. Ya. Nah, ini luar biasanya yang dilakukan Rasulullah SAW. Dengan demikian kita melihat berarti aktivitas Rasul di kota Madinah itu tidak hanya sekedar menjadi seorang nabi, tidak hanya menjadi sebagai seorang rasul, tapi peran yang lain. Beliau sebagai kepala negara. Urusan politiknya juga ada, Pak. Nanti kita akan banyak melihat dalam urusan peperangan politik. Ya, politik dalam negeri, politik luar negeri. Termasuk masalah Hudnah kemarin, perjanjian dengan orang Yahudi, ya, Piagam Madinah, ini kan urusan politik. Ada urusan ekonomi, ekonomi macam-macam, ada agrobisnis, ya, ada pasar, ada macam-macam tadi. Semua juga dilakukan Rasulullah SAW. Ini menandakan Islam itu ajaran yang syumul, komprehensif, menyeluruh, memperhatikan dan mengatur segala macam hal agar bisa mewujudkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, sehingga kita tidak bisa memandang Rasul dari satu sisi. Kita nyontoh Rasul ibadahnya aja lah gitu, yang lain nggak bisa. Rasul itu komplit, paket komplit, nggak bisa dipisah-pisah. Ya, sehingga ini secara ekonomi lambat laun ini akan semakin membaik. Ya. Nah, spirit kepemilikan harta ini juga nantinya akan dikendalikan oleh Islam. Orang boleh mencari kekayaan, berdagang, silakan, mencari keuntungan diperbolehkan. Ya. Tetapi nanti ada kendali, ada aturan-aturan yang akan diturunkan oleh Allah secara bertahap dengan turunnya kewajiban zakat fitrah, kewajiban zakat yang lain, infak sodako, ada wakaf, ada hibah dan lain sebagainya. Nanti ada baitul mal muslimin. Ini semua akan terkendali secara ekonomi. Termasuk diantaranya dalam pengaturan harga. Ya, pengaturan harga. Bagaimana supaya tidak ada orang-orang yang mempermainkan harga ini, menimbun. Ya, terus saat orang sangat membutuhkan dikeluarin dengan harga yang melambung tinggi. Ini Islam jelas melarang. Tidak diperbolehkan praktek-praktek seperti itu. Ya. Termasuk memutus apa? Pedagang dari luar Madinah sebelum sampai Madinah ada yang nyegat dulu di sana, diborong dulu semuanya, ya, baru dibawa ke Madinah dijual dengan harga tinggi. Nah, ini juga praktek-praktek termasuk yang dilarang dalam Islam, dan itu berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi kaum muslimin.
Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, dan juga nanti di antara faktor perbaikan ekonominya melalui apa? Melalui rampasan perang. Itu juga nanti menjadi faktor utama di dalam perbaikan ekonomi. Ya. Baik, kemudian jamaah rahimakumullah, ya, di tahun kedua Hijriyah, berarti kira-kira setahun kemudian, ya, kan Rasul itu nyampe di Madinah itu bukan bulan Muharram, Pak. Kira-kira Jumadil Awal atau Jumadil Akhir. Ya. Nah, nanti bertemu dengan bulan Muharram, mereka mendapati orang-orang Yahudi ini puasa Asyura. Maka Rasul nanya, "Kalian puasa apa ini?" "Kami puasa Asyura." Dulu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun itu tanggal 10 Muharram, lalu beliau berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Maka kami pun berpuasa mengikuti Nabi Musa. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu kami kaum muslimin lebih berhak untuk mengikuti Musa. Maka sejak saat itu Rasul mewajibkan puasa Asyura. Hukumnya wajib, ya. Sampai-sampai para sahabiyah mereka menyertakan anak-anaknya yang masih di bawah umur, belum usia baligh, mereka diajak pula berpuasa. Diceritakan oleh Rubai' binti Muawid, kami membuatkan mainan dari kulit untuk anak-anak kami, ya, sehingga ketika mereka nanti lapar, nangis karena minta makan, ya, maka kami berikan mainan itu supaya mereka lupa dengan laparnya dan bisa melanjutkan puasanya sampai maghrib. Ya. Itu yang dilakukan para sahabat. Sampai seperti itu respon mereka kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Muharram, Safar dan seterusnya sampai bulan Sya'ban mendekati Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah puasa Ramadan. Jadi persis bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, Allah menurunkan Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai ayat 184, ayyaman ma'dudat dan seterusnya. Dan kewajiban ini adalah kewajibannya masih kewajiban pilihan, Pak. Jadi puasa itu pilihan. Bagi yang sanggup puasa bagus, yang nggak sanggup puasa silahkan bayar fidyah waktu itu. Karena proses pentahapan puasa ini bertahap, ya. Itu pun puasanya masih buka dan sahurnya itu cuma sekali, antara maghrib sampai isya. Setelah itu puasa lagi sampai ketemu maghrib berikutnya. Sampai ada kejadian salah seorang sahabat Nabi seharian kerja berat, pulang ke rumah minta buka puasa sama istrinya karena di rumah nggak ada apa-apa. Istrinya keluar nyari makan dulu. Pas pulang suaminya karena kecapean udah tidur. Karena sudah tidur dia nggak bisa lagi makan, nggak boleh lagi makan. Ketemu lagi pagi hari kerja berat lagi, pingsan, ya, pingsan. Ini kejadian. Di antara kejadian yang lainnya juga adalah beberapa sahabat Nabi yang merasa berat, termasuk Umar bin Khattab. Kalau waktu bukanya cuma antara maghrib sampai isya, sementara kami juga punya hajat kepada istri-istri kami, ya, kalau udah isya nggak boleh kan, nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Maka mereka mengajukan keberatan kepada Rasul. Barulah diturunkan ayat berikutnya di halaman berikutnya itu. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian menggauli istri kalian di malam bulan puasa. Boleh. Wa kulu washrabu, makan minumlah sampai waktu fajar. Baru disitulah kemudian puasa itu menjadi seperti yang kita lakukan sekarang, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini menunjukkan jamaah rahimakumullah, puasa merupakan bagian dari proses pembinaan masyarakat. Karena dengan puasa ini, ya, diharapkan setiap muslim bisa menahan nafsu syahwatnya, tidak cuma kepada hal-hal yang diharamkan, tetapi juga kepada hal yang mubah. Karena di siang hari puasa itu meskipun punya makanan sendiri, minuman sendiri di rumah, istri sendiri di rumah, halal itu minuman, halal itu makanan, halal itu istri, kalau siang hari kan nggak boleh disentuh. Ini pembinaan supaya mampu mengekang hawa nafsu, ya.
Makanya tujuannya la'allakum tattaqun. Karenanya kalau masyarakat muslim tidak mau berpuasa, maka pembinaan pribadinya pasti bermasalah. Ya, ini selain ibadah sholat ya, sholat sudah duluan sebelum hijrah. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara hukum syariat juga yang Allah turunkan di tahun kedua Hijriah ini, tepatnya juga di bulan Ramadan di tahun tersebut, Sya'ban diwajibkan Ramadan, sehingga Ramadan mereka berpuasa. Ramadan akhir diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah tahun kedua Hijriah, yang berlaku untuk setiap muslim, laki-laki dan perempuan, kecil ataupun besar. Setiap individu wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah juga merupakan bagian daripada pembinaan untuk menghilangkan sifat kikir. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas tentang hikmahnya, dia mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa minal lagwi warrafath, dari kalimat-kalimat yang sia-sia dan kalimat-kalimat yang jorok di saat bulan Ramadan. Ramadan itu kan harusnya juga menahan lisan. Jangan banyak berbicara yang sia-sia, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Tapi kalau ada yang terlanjur melakukan itu, maka di antara cara Allah membersihkan dan mengampuni itu adalah dengan dikeluarkannya zakat fitrah. Jadi Allah tuh baik banget ya Pak. Ya, Allah tuh luar biasa. Ya. Wa tu'matan lil masakin. Sekaligus zakat fitrah itu sebagai bantuan makanan untuk orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id dilakukan, maka zakatnya diterima sebagai zakat. Tapi barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya setelah sholat Id dilakukan, maka itu tidak dianggap zakat, tapi sedekah biasa. Karenanya kemudian zakat fitrah itu wajib dikeluarkan sebelum sholat Id. Bahkan boleh ditakjil, boleh didahulukan, dibayar di awal Ramadan atau di tengah Ramadan. Kalau waktu afdolnya terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, malam ini kita takbiran, malam ini afdolnya zakat fitrah. Ya, tapi karena populasi umat Islam semakin banyak, kalau semua bayarnya brek jadi satu malam itu juga, kasihan panitia zakat. Ya kan, ngitungnya susah, repot, baginya juga susah. Karena itu harus dikumpulkan dan dibagi sekaligus. Tidak boleh disimpan sampai selesai sholat Id. Kalau itu zakat fitrah demikian. Ya. Nah ini diantara hukum syariat yang Allah turunkan sebagai bagian pembinaan kaum muslimin. Ya. Ini dari sisi ibadahnya. Kemudian juga di tahun yang sama, tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul melakukan sholat Idul Fitri pertama kali. Ya. Diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke tempat sholat di lapangan besar. Jadi bukan di masjid Rasul sholatnya, tapi di lapangan besar. Beliau bertahlil, bertahmid, bertakbir, ya seperti takbir yang kita baca setiap Idul Fitri, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak serta kaum muslimin untuk berbahagia di hari itu. Salat 2 rakaat dan beliau berkhutbah sebagaimana khutbah yang kita lakukan. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, setelah itu baru ada kewajiban zakat mal. Tadi baru zakat fitrah, berikutnya baru zakat mal bagi orang-orang yang memiliki kelebihan rizki mencapai nisab, dan termasuk di antara harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana diceritakan oleh Sa'ad bin Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum diturunkan kewajiban zakat mal. Kemudian setelah kewajiban zakat fitrah diturunkan, barulah turun kewajiban zakat mal. Jadi ini urutannya seperti demikian yang diceritakan oleh sebagian para ulama melalui athar-athar para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kemudian juga di antara yang paling penting Rasul lakukan
di dalam pembinaan masyarakat muslim adalah proses pembinaan melalui taklim. Jadi sisi praktisnya ada. Tadi puasa itu kan praktis, pembinaan secara praktis melalui amal ibadah, melalui amaliyah. Karena itu kalau kita diberikan kewajiban, Bapak harus tilawah sehari 1 juz, Bapak sempatkan dalam sebulan puasa sekian hari, ya, zikir, ya, pagi sore, kemudian sholat malam. Ini bagian daripada proses pembinaan. Proses pembinaan, sholatnya berjamaah di masjid, proses pembinaan, dan siapapun yang melakukan ini pasti merasakan manfaatnya dalam pribadinya, dalam keluarganya, ataupun dalam interaksinya dengan sesama muslim lainnya. Sangat luar biasa, ya. Jadi Allah yang akhirnya memperbaiki seluruh kehidupan kita karena kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang dilakukan Nabi adalah melakukan proses taklim. Sehingga kalau kita melihat di dalam sejarah dan di para ulama mengatakan bahwa yang banyak turun di awal-awal tahun-tahun Hijriah ini adalah kebanyakan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 280 sekian ayat. Itu isinya mayoritas tentang hukum-hukum Islam, Pak. Memang di awalnya tentang golongan-golongan manusia. Pertama tentang golongan orang-orang bertakwa. Halaman pertama itu Al-Muttaqin ayat 1 sampai 5 atau 6 kalau tidak salah. Ya, kemudian berikutnya ayat 6 dan ke-7 tentang orang kafir, golongan kedua. Nanti ayat yang berikutnya 8 kalau tidak salah sampai 21, sekitar 13 ayat berbicara tentang orang munafik. Baru setelah itu berbicara tentang masalah dakwah secara umum. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasanya bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ini menandakan dakwah ini disebarkan, disiarkan untuk semua umat manusia. Bukan hanya untuk orang yang sudah masuk Islam saja. Ya ayyuhan nas, u'budu, sembahlah oleh kalian Allah, Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Lalu kemudian berbicara berikutnya tentang banyak hal di situ, sampai nanti tentang penciptaan Nabi Adam, ya, dan sampai beliau dikeluarkan dari surga. Setelahnya berbicara tentang Bani Israel dalam jumlah yang sangat panjang. Ya, sebagian ulama tafsir ingin mengatakan di awal surah Al-Baqarah Allah ingin menegaskan, terutama bagi orang beriman, ada 3 golongan: bertakwa, kafir, dan munafik. Kita berada di mana? Ya. Maka di sini seolah-olah kita dituntut untuk menentukan sikap dan pilihan, bahwa kita harus memilih, kita harus berdiri di pihak yang mana. Kalau orang kafir jelas dia di luar Islam. Kalau orang munafik adalah mereka yang bermulut manis berkata saya muslim, ikut sholat, ikut puasa, ikut sedekah, walaupun segalanya serba terpaksa dan karena ria, tapi di dalam hati menyimpan kebencian terhadap Islam dan berusaha untuk menghancurkan Islam dengan bekerja sama dan bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Ini munafik. Maka tentu di sini Allah ingin menegaskan kepada kita, kalau engkau ingin menjadi orang mukmin, maka jadilah mukmin yang berkualitas, yang bertakwa. Lalu diingatkan oleh Allah tentang janji-janji yang harus ditunaikan, sekaligus diingatkan tentang Bani Israel. Ini loh contoh, di zaman dulu ada satu kaum yang Allah kirimkan kepada mereka Nabi Musa, dikirimkan kepada mereka kitab Taurat, lalu dikirimkan nabi-nabi setelahnya, sampai dikirimkan terakhir Nabi Isa alaihi salam dengan kitab Injilnya. Tapi mereka menjadi kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaannya. Jadi itu semua peringatan untuk kita semuanya. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, maka di sini kita melihat metode Al-Qur'an, ya, di dalam memberikan sentuhan-sentuhan pembinaan kepada kaum muslimin
itu benar-benar mengajak manusia berpikir secara mendalam, berpikir secara logis, dan untuk senantiasa patuh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diantara metodenya adalah tadi taklim. Jadi kalau sudah tilawahnya sudah Pak, tazkiyahnya sudah, tadi semua itu proses tazkiyah. Salat itu tazkiyah, puasa itu tazkiyah, zakat itu tazkiyah. Semuanya tazkiyah, proses pensucian hati dan jiwa. Kalau sudah baru diisi dengan taklim, diajarkan tentang hukum syariat. Karenanya hukum syariat itu turunnya secara bertahap. Ya. Nanti tentang masalah bab pengharaman khamr 4 kali Allah turunkan. Tentang kewajiban kaum muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya dengan hijab, itu juga mengalami proses, tidak sekaligus. Ya, karena jiwa yang bersih, jiwa yang suci akan menjadi jiwa yang sangat siap menerima setiap instruksi. Tapi jiwa yang tidak bersih, jiwa yang kotor, ya, jiwa yang tidak beriman atau lemah iman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia tidak akan siap menerima instruksi. Ya. Akhirnya ya nanti ntar sok, ntar dulu, belum bisa, belum mampu, dan lain sebagainya. Banyak alasan. Tapi jiwa yang suci, sami'na wa ata'na. Dan satu-satunya di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan, itu cuma satu Pak, waqul rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Gak ada rabbi zidni mala, ya Allah tambahkan hartaku, gak ada. Ya. Tapi perintah Allah adalah rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Karena itu Al-Quran banyak memotivasi seseorang untuk mencari ilmu. Ya. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Tentu secara otomatis kita akan menjawab yang punya ilmu jauh lebih baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua hal yang menjadikan Allah akan mengangkat derajat manusia itu sangat tinggi, beberapa derajat. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Ya. Iman ada, derajatnya naik. Punya ilmu, tambah naik lagi. Ya. Kalau ilmu saja tanpa iman nggak bisa naik. Ya. Maka dua-duanya mutlak, iman dan ilmu. Karena itulah diantara rahasianya mengapa ayat Quran yang diturunkan pertama kali, wahyu yang diturunkan pertama kali adalah berbunyi Iqra, bacalah. Itu pun bacalahnya dibatasi bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan manusia, karena Allah lah yang paling paham tentang ciptaannya. Allah yang paling paham apa yang terbaik untuk manusia, apa yang mendatangkan maslahat untuk manusia, dan Allah paling paham apa yang membahayakan manusia, yang membahayakan kehidupannya. Allah paling paham. Ya. Kalau saya punya motor atau mobil rusak Pak, tentu saya bawa ke montir, karena mereka yang punya ilmunya, tahu yang terbaik untuk mobil, untuk motor. Gak mungkin saya bawa ke dokter gigi, hancur mobil saya. Begitu pula manusia ini yang mengetahui yang terbaik untuk manusia hanyalah Allah yang menciptakannya. Dari mana kita tahu semua itu? Al-Quran, firman Allah. Bagaimana kita memahami Al-Quran? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah tidak ada, Allah wariskan ilmunya para nabi ini kepada para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ya. Dan Allah juga perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, ahli zikir. Ahli zikir di sini bukan sekedar orang yang rajin zikir, tapi zikir yang dimaksud adalah zikir dengan pemahaman ilmu yang mendalam, yang benar. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui dan tidak memahami. Kenapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang punya rasa takut kepada Allah cuman ulama. Ya. Jadi kalau dia mengajarkan sesuatu,
benar-benar karena ketulusan, karena keikhlasan. Dan berfatwa benar-benar karena keikhlasan, bukan karena urusan dunia. Kalau ulama ulama dunia, dia berfatwa karena pesanan. Ya. Keluarkan fatwa Ustadz, ya, satu fatwa 2 miliar, kan lumayan Pak. Ini ulama model begini, cari dunia. Ya. Tapi yang benar ulama itu cirinya al-khosyah. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah rahimakumullah, ya, jadi itu proses pembinaan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada proses tilawah, Quran itu wajib dibaca, tilawah. Kemudian ada proses tazkiyah, pembersihan hati dan jiwa. Yang ketiga baru proses ta'lim, dan kita akan melihat proses ta'lim itu akan berjalan seiring dengan bertumbuhnya kaum muslimin di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab.